Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wa man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahuda. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Kenikmatan yang begitu banyak sehingga tidak ada kemampuan bagi kita untuk menghitungnya. Wa inna ta'udda ni'matillahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinganya. Ibrahim ayat 34. Di antara kenikmatan tersebut, salah satu yang paling utama yang patut kita syukuri yaitu nikmat iman dan kesehatan. Karena dengan kedua nikmat inilah, alhamdulillah kita memiliki kemampuan untuk beribadah dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Sebagaimana nikmat yang saat ini kita peroleh, yaitu nikmat melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah di masjid ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita dapat dimasukkan ke dalam golongan pengikutnya Nabi Muhammad SAW yang senantiasa taat dan cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Pada kesempatan ini kami tidak lupa untuk berwasiat kepada diri kami sendiri khususnya, dan juga kepada hadirin sekalian untuk berusaha meningkatkan ketakwaan kita dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, karena kelak kita menghadapi ilahi Rabbi sebaik-baik bekal ketakwaan yang kita miliki. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam menapaki dunia ini tentu kita akan dihadapkan pada berbagai cobaan, mulai dari kesedihan, rasa sakit, kekurangan harta, musibah, dan lain-lain. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 155 yang berbunyi, walanablunakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal umwali wal unfusi wat tamarrat. Dan sesungguhnya kami memberikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, serta berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ujian dan musibah yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang muslim hakikatnya adalah cermin kecintaan Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak rela menimpakan azab yang tidak terbaring sakitnya di akhirat kelak, sehingga ia menggantikannya dengan azab dunia yang sangat ringan. Dalam perspektif seperti ini, musibah berfungsi sebagai penggugur dosa-dosa. Jadi, semakin Allah cinta kepada seseorang, maka ujian yang diberikannya bisa semakin berat, karena ujian tersebut akan semakin menaikkan derajat dan kemuliaannya di hadapan Allah. Orang yang paling dicintai Allah adalah Nabi dan Rasul. Mereka adalah orang yang paling berat menerima ujian semasa hidupnya. Iza ahabballahu qauma abtaluhum. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka mereka akan diuji. Hadis riwayat At-Tabrani. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu modal apa yang harus kita miliki agar kita benar-benar menjadi pribadi yang siap dalam menghadapi ujian di kehidupan dunia yang fana ini? Allah SWT melalui Rasulullah telah memberikan petunjuk agar kita benar-benar tidak salah langkah dalam menghadapi cobaan di kehidupan dunia ini. Salah satu petunjuk yang Allah berikan kepada kita pada saat menghadapi musibah adalah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat adalah dua hal penting, kunci menghadapi
berbagai ujian dan untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Sehingga pada kita menghadapi musibah yang harus kita lakukan adalah memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Bahkan Allah SWT menegaskan dalam ayat lain, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratu ila ala khosiin. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguhlah berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Menurut Al-Qurtubi dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 45 ini, bahwa sabar mencakup 3 hal. Sabar yang melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah atau ujian dari Allah SWT. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Selain posisi sabar dan salat sebagai 2 hal yang penting dalam menghadapi ujian dan salat dalam kehidupan, sabar dan salat memiliki 2 fungsi utama. Pertama, sabar adalah kunci keberhasilan. Menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Allah memerintahkan agar kita meminta pertolongan dalam setiap hal dengan bersabar, karena kita seorang hamba bersabar dalam menghadapi setiap musibah atau ujian yang telah diberikan. Niscaya masalah atau ujian yang dihadapinya akan menjadi ringan. Hal ini sebagaimana hadis Nabi SAW, wa akhlam unna nasro ma'as sabr wa anna faraja ma'al kazb wa unna ma'a usri yusro. Dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran, jalan keluar beriringan dengan kesukaran, dan sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan. Hadis riwayat Ahmad sahih. Kesabaran dalam menghadapi cobaan dapat digolongkan sebagai sebuah sikap untuk menerima ketentuan dari Allah SWT. Sebagai sabar menunjukkan sikap bahwa seseorang muslim tersebut